Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi global dan jenis-jenisnya. Baik dari pengertian ekonomi global sampai pemerataan ekonomi. Sebelumnya perkenalkan saya Yustina Lela, NIM 223141114 dari PGMI 5D UIN Raden Massaid Surakarta. Nah, materi yang pertama kita akan belajar mengenai apa itu ekonomi global. Dari teman-teman kira-kira ada yang tahu belum? Selanjutnya kita simak percakapan berikut ini. Hai Angga, apa kamu tahu apa itu ekonomi? Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Lantas bagaimana dengan ekonomi global sendiri? Ekonomi global adalah sistem ekonomi yang melibatkan interaksi dan ketergantungan antar negara di seluruh dunia, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi barang atau jasa. Nah, dari percakapan tadi mengenai definisi dari ekonomi dan ekonomi global, dapat kita tarik kesimpulan bahwa definisi ekonomi global sendiri mengarah pada globalisasi ekonomi yang ada di seluruh dunia. Menurut Winarno 2006, ekonomi globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan, baik dalam budaya, ekonomi, teknologi, maupun lingkungan. Itu artinya semua negara saling bergantung. Materi yang selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari ekonomi global. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan disebabkan oleh peningkatan luar biasa dalam aktivitas perdagangan global yang kemudian menimbulkan saling ketergantungan. Contohnya seperti perdagangan bebas, ekspor, impor, maupun perdagangan online seperti Shopee, Alibaba, maupun Tokopedia. Selanjutnya adalah globalisasi pembiayaan. Dalam globalisasi pembiayaan, perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara di dunia yang memungkinkan mereka memproduksi dan menanam modal di berbagai negara. Yang selanjutnya globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih murah atau lebih rendah. Misalnya pabrik kendaraan di Jepang berproduksi di Indonesia seperti Suzuki, Toyota, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah globalisasi tenaga kerja. Nah, pada globalisasi tenaga kerja ini, perusahaan global menggunakan sumber daya manusia dari berbagai negara dan membuka kesempatan bagi siapapun untuk bekerja dimanapun. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Selanjutnya ada globalisasi di bidang konsumsi, di mana produk konsumsi dari satu negara bebas masuk ke negara lain tanpa hambatan atau bea masuk. Seperti pada gambar di atas ada Lawson dari Jepang, itu sudah ada di Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Yang terakhir ada globalisasi jaringan informasi. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Masyarakat akan semakin mudah mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia. Materi selanjutnya mengenai pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang adil bagi warga negara untuk mendapatkan pendapatan minimum, pangan, sandang, dan papan. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan pemerataan ekonomi, di antaranya yang pertama, mengurangi kemiskinan, yang kedua, menurunkan stunting, yang ketiga, mengendalikan inflasi, yang keempat, meningkatkan investasi, yang kelima, pembangunan infrastruktur,
Yang keenam, memperkuat kualitas SDM. Dan yang terakhir ialah mendorong subsidi tepat sasaran. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.